Ya manusia sekarang ini sholat tapi tidak sholat, puasa tapi tidak puasa, haji tapi tidak haji, karena tadi gagal dari awal. Maka inilah yang Abah saksikan, dihilangkan kisah Jibril mendidik Nabi Muhammad di Gua Hiro itu tentang 5 surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Malah ini ke Mesir aja belajar. Tadi ke Arab jadi Wahabi. Tadi semua. Inilah salah kaprah manusia. Maka pulang dari Wahabi dari sana dapat gelar LC, bukan tambah pinter, bapaknya dikafirkan, tetangganya dikafirkan. Tadi semua. Gurunya diserang. Allahu Akbar. Itulah karena sudah salah konsep dari awal tadi semua, ya. Jadi itu saja tentang bahwa sesungguhnya dari awal pun bahwa Jibril adalah mursyid pada Nabi. Maka setiap orang, kalau Nabi pun sampai kata Jibril, ya Muhammad fa'lam annahu la ilaha, Nabi Muhammad pun dibelah dadanya dengan kalimat la ilaha. Itulah buruk yang digunakan, buruk dari kata barkun. Pada saat sudah ditanamkan pada dada menjadikan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ihsan, itulah yang dimasukkan mandakholahu kana amina. Atau baginda Nabi bersabda adalah mandakhola nur, itulah yang disebut nur, itu adalah ja'a nur. Maka itulah dibuatlah Sunan Kalijogo, ja'a nur, jadikan adalah ketupat, itulah ketupat laku kang papat, lebar, lebur, labur, luber. Itulah kalau sudah kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubah, luberlah dia. Udah luber apanya? Luber ilmunya tadi. Kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, yakadu zaituha yudi'u walau lam tams. Udah, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may, ilmu yang mayyasha, rizki yang luber dari rizki yang luber, rizkinya mayyasha, ilmunya mayyasha, semuanya atas kehendak Allah dan kehendak Dia. Itulah dia sudah menjadi malikin nas, ilahin nas. Dia sudah menjadi Rabbin nas. Tadi semua, ya. Pahami ya kalau sudah di situ. Maka itulah yang diajarkan. Thariqat itu tentang hatimu, syariat itu tentang tubuhmu, hakikat itu tentang ruhmu, makrifat itu tentang rasamu. Tadi semua. Tadi Allah bukan, tidak boleh nyembah fiilnya, tidak boleh sifatnya, tidak memboleh menyembah namanya. Yang harus disembah zatnya, yaitu dirasakan setiap helana nafas, setiap apa yang bisa kita rasakan, semuanya tentang rasa tadi semua. Maka kalau sudah sampai dirasa, mesrakan. Setelah mesra, cinta. Udah cinta, udah di situ. Makanya tadi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Berarti la ilaha illallahnya bukan hanya la ma'buda illallah pada tubuhnya. La ilaha illallah, la ilah ini aku tiada, Allah tubuhku hanya fiil Allah, aku tidak ada, aku bukan jasad. La ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, Allahu Allah, Allah itu sesungguhnya. Berarti sesungguhnya mengingat Allah dengan jasad disebut dzikir syariat, mengingat Allah dengan hati disebut thariqat, mengingat Allah dengan rasa adalah disebut dzikir hake, tapi mengingat Allah dengan penglihatan, maka dia kemanapun melihat, apapun yang dilihat, syuhudul kasroh fil wahdah. Melihat yang satu, melihat Allah. Melihat yang banyak pada Allah. Melihat Allah pada segala yang banyak. Nah, itulah udah kul huwallahu
Dia sudah ketemu dengan merah dah 5. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah itu kamu bacakan khodamnya pada diri. Maka kamu rasakan nanti. Kamu akan bisa menyaksikan banyak yang bisa kau saksikan. Allah akan bukakan penglihatan, bukan penglihatanmu. Maka perumpamaan tadi kata Allah bahwa Allah akan watilkal amsalu nadribu halinnas wa may yaqiluha illal alimun. Itulah yang maksud ilmunya bukan alima, tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Sudah maklum wa dzaka maklumun, diperlihatkan. Itulah yang dimaksudkan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjid barokna haulahu linuriyahu min. Dia akan diperlihatkan ayat-ayatnya. Nah, itulah. Maka tadi kalau kenapa Abah segera tahu? Ya, bukan Abah yang lihat. Dia memperlihatkan ayatnya. Itu saja. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya man sahibul wafat ajal. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara Bahasa Itu MDNH, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah. Seluruh puji milik Allah. Alhamdulillah. Menggunakan alif lam lil istighraq. Pujilah segalanya milik Allah. Pada diri, di luar diri. Dan pantas kita adalah belajar mulai hari ini adalah bahwa kita senantiasa ridho pada Allah dengan apa yang menjadikan pilihannya. Yang membuat Allah bahagia adalah pada saat kita bahagia dengan apa yang menjadi pilihannya. Wa walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka mulailah kita senantiasa sadar supaya kita terbebas dari syirik, baik syirik jali, ya syirik khafi, adalah syirik syir, ya. Dan kita pertama adalah tentu saja senantiasa bersyukur dengan segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala apa yang ditetapkan adalah yang terbaik. Karena kita sudah diliputi. Wah, sungguhnya kita telah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Dan marilah kita, kalau kita sudah memuliakan oleh Allah, adalah kita jangan menghinakan diri kita di hadapan makhluk, ya. Dan juga kita harus mengerti posisi kita. Jadi manusia sekarang merendahkan, dia lupa bahwa dirinya adalah hakikat Rasulullah itu. Sesungguhnya dialah Muhammad itu, ya, sesungguhnya. Dan hanya inilah yang harus difahami. Mencintai Rasulullah adalah juga menyadari wa'lamu
anna fikum Rasulullah wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dirimu adalah Rasulullah, dalam dirimu ada Rasulullah. Ya, maka menghormati dirimu, menghormati Rasulullah. Kau mengerti hakikat hidupmu, menghormati Rasulullah. Sekaligus juga adalah membebaskan diri kita daripada syirik, daripada Allah. Tidak mampu melihat Allah, syirik. Sombong, syirik. Ria, syirik. Itulah syirik. Ya. Maka disitulah akan menjadi masalah kepada kita, sahabat. Ya, maka mari alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih bahagia, hari ini lebih mengerti, ya. Maka belajar, dan disinilah kebahagiaan, ya. Maka jangan terlalu repot sebetulnya dalam hidup. Jadi, dalam hikam arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari mengatur apa sebenarnya, tidak perlu capek mengatur yang sudah diatur oleh selainmu. Karena sawabikul himami la tahrikul aswal aqdar, sekuat apapun kamu akan merubahnya, kamu tidak akan bisa. Kecuali adalah tadi. Nah, disinilah bukan berarti harus mengerti, termasuk firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan berarti Allah tidak bisa merubah karena kamu tidak berubah. Tadi merubah kamu adalah dengan menafikan dirimu, rubahlah biar Allah. Karena yang ada hanya Allah tadi. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Jadi Allah ada sendiri dan sekarang pun ada sebagaimana adanya dulu. Maka disinilah apa namanya, sahabat, ya, Abah setiap hari adalah setiap ada kesempatan atau diizinkan oleh dia untuk menyampaikan jawaban buat teman-teman. Tapi tidak semua pertanyaan dari sahabat-sahabat Abah tidak bisa live-kan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, ya. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Bahkan ada pertanyaan yang tidak ada jawaban. Nah itu. Maka yang harus bisa dijawab, insya Allah Abah jawab. Ya. Termasuk yang bertanya tentang kias. Ya, itu nanti bahasannya khusus tentang kias. Karena ada kias lugawi, ya, kias ada usuli, ada kias mantiki. Nah ini harus dibedakan. Ada yang satu berkaitannya kepada mantiki, itu kepada natijah nanti. Ya, maka disinilah kalau Abah sederhanakan saja, tidak mau terlalu apa namanya terlalu pesantren gitu kan tadi, karena kebanyakan yang penting adalah bisa dipahami gitu saja. Tapi yang bertanya adalah mungkin pasti itu dari orang pesantren yang bertanya tentang kias, ya tadi, mana kias lugawi, mana kias usuli, dan mana kias mantiki, ya. Sederhana saja, nanti secara detailnya Abah akan bahas pada saat pembahasannya pas dengan judul, ya. Kalau kias lugawi hanya kias bahasa saja, ada membandingkan makhluk dengan makhluk gitu. Dalam hal apa misalnya? Kesamaan bentuk, ya, kesamaan suara, ya, kesamaan rasa, itu namanya kias lugawi, ya. Beda lagi dengan kias apa namanya usuli, ya. Nanti itu harus detail yang usuli itu tadi, ya. Nah, kemudian juga adalah kias mantiki yang berkaitan dengan ilmu mantik tadi semua, ya. Itu nanti bagaimana adalah kalau kias usuli ada kaitannya dengan elat itulah yang menjadikan pengaturnya. Kemudian kias mantiki adalah tentang kaidah mantek di situ, ya. Tapi hari ini Abah tidak sedang bahas itu karena menjawab lebih yang banyak persoalan yang bertanya kepada Abah adalah tentang apa namanya syirik, apa nama khopi bil khopi dohir batin dalam sholat maupun di luar sholat. Karena memang itu yang paling penting. Daripada kita hanya membahas kias, apa itu kias lugawi, kias usuli, mantiki, ya. Tadi syirik-syirik juga.
Kamu belajar Johar Maknun ya syirik juga. Kamu belajar apa namanya yang lucu, belajarnya Tijan, Kifayatul Awam, tapi syirik. Kan sadis semua. Nah disinilah sahabat, makanya sebenarnya maka dalam hidup ini bukan masalah tentang ibadahnya, ngajinya. Tadi konseptualnya harus paham tentang bagaimana maka sifat 20 kepada kita diterapkan dengan baik supaya kita tidak syirik. Karena selama kita syirik, Allah menolak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Innallah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka ada dosa syirik, ya. Inilah yang syirik itu dikiranya menyembah Lata, Uja gitu. Tapi sebenarnya tidak mampu melihat diri, melihat Allah pada diri, tidak mampu melihat Allah di luar diri, itu syirik sebetulnya. Itulah kenapa orang ria. Ria itu syirik, ya karena dia ada gitu loh. Jadi kenapa Nabi melarang ria? Karena ria itu syirik sebenarnya tadi semua. Kenapa Allah melarang ria dan juga melarang sombong? Karena sombong juga syirik. Nah, adanya kamu gitu kan, wujuduka danbun. Jadi marilah kita sahabat kembalikan pelajaran itu adalah kepada dasarnya dulu, pokok. Adapun nanti urusan ibadah, sholat, ngaji apa tadi, kalau sudah ngerti aman gitu kan tadi. Sudah ngerti tubadil, isim fa'il dan isim maf'ul tadi semua ya. Kamu mana yang pelaku, mana wayang, mana dalang, itu kamu aman gitu. Tapi selama kamu adalah sebagai tadi adalah yang melakukan, nah disitulah sholat pun adalah manakib 1 jam, dosa 1 jam. Khotaman 1 jam, dosa 1 jam. Baca Quran 1 jam, bahkan dosa 1 jam. Karena disinilah tentang syirik. Kalau Allah tidak akan melihat apa yang kamu lakukan. Tapi yang paling penting bagi Allah itu tadi. Dia itu tadi. Kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alaikan. Maka disitulah ada dalam kitab Kifayatul Awam wahdaniyat fil af'al. Kenapa ada wahdaniyat fil af'al? Berarti tidak boleh ada fi'il lain selain fi'il dalam. Dari semua kisah pewayangan itu, maka tidak ada yang ada hanya fi'il dalam. Inilah. Maka kata Allah dan Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, disinilah sesungguhnya kehidupan ini tentang dia sedang memperlihatkan jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Itu. Maka sesungguhnya pada hakikatnya ada pada dirimu, pada apinya, pada anginnya, pada airnya, pada tanahnya, gitu. Kalau pada apinya muncullah amaroh, itu ria, karena api tadi semua. Karena api merasa panas sendiri. Lawamah, ada angin tadi, seolah-olah dia bisa belok kiri, belok kanan, gitu. Mulhimah, pada angin. Tadi semua pada air, maka dia seperti seolah-olah walaupun bagus sudah sujud air itu, karena air selalu mencari tempat rendah. Tadi semua. Jadi masing-masing punya sifat. Maka tadi tidak boleh menyembah Tuhan sifatnya, sahabat ya. Maka itulah saklek Allah adalah aman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholih. Amal soleh itu berkaitan dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu masih berbuat, Allah yang berbuat, atau Allah kamu beribadah pada Allah, lillah, berarti kamu masih syirik pada Allah. Ya. Maka disitulah harus mengertikan lillah itu bukan lillah. Dari semua. Ya. Kenapa ngaji? Saya untuk ikhlaskan Allah. Bukan mencari pahala. Siapa yang ngerjain? Gua. Itu nggak ikhlas. Itulah. Bukan amal soleh di semua. Kenapa begitu? Karena amal itu tidak ada. Kamu selama masih mengakui amal itu perbuatan kamu, itu tidak ada amal di sisi Allah. Karena dalang itu ngerti, Allah ngerti yang ada hanya dia. Dalang itu ngerti yang hidup hanya dia. Dalang itu ngerti yang bergerak hanya dia.
Dalang itu ngerti, yang mendiamkan dia. Dalang itu mengerti, yang memberikan darurat dia. Yang memberikan manfaat dia. Dalang itu mengerti bahwa yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Nah itu. Maka kenapa munculnya sifatnya jadi syirik? Ibadah jadi ini sejam, tapi kamu yang sholat syirik. Maka apa wailul lil musallin? Celaka orang sholat. Tuh. Allah karena hum yurouna tuh karena tadi karena kamu ada. Jadi inilah konsep dari awal tauhid sahabat. Syuhudul kasroh fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh. Pada apanya? Kita melihat fiilnya pada segala gerak makhluk dan gerak diri. Tadi semua. Kemudian juga melihat pada sifat, pada asmanya. Setiap nama tadi. Patalako adama asma'akulah. Nama Allah semuanya. Semua nama masuk ke dalam nama yang satu itu. Makanya bismi bukan bi asma. Kembalikan pada nama itu. Tapi Allah bukan nama itu. Itu loh. Tadi Allah itu bukan tulisan lafaz Allah. Maka tadi Allah itu bahasa Ibrani. Kenapa ada au itu udah bahasa Ibrani. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa Arab pasti Allahu itu bahasa pasti dari Arab. Tapi ini bukan. Allah itu artinya adalah panggilan orang Bani Israel pada Tuhannya Allah. Kenapa? Bahasanya lebih ke cenderung pada Ibrani karena ada apa namanya sengau Allah. Bukan Allahu itu. Kalau Allahu itu Arab tadi semuanya. Aduh, makanya sekarang ini Islam ini bersahadat nggak jelas, sholat nggak jelas. Tadi kisah agama udah belok kemana-mana dari semua. Ya udah, mari semua kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Mari kita sedang adalah karena inilah sahabat ya. Jadi pada pagi hari ini bahasannya Abah tidak membahas tentang kias dulu ya. Tadi yang ditanyakan siapa kias. Dan secara umum sederhana kias. Yang dimaksud kias lugawi itu adalah membandingkan. Kias lugawi itu membandingkan adalah benda dengan benda gitu. Kias lugawi. Orang apakah bentuk tubuhnya boleh. Gitu. Apakah bentuk rambut boleh gitu. Apakah suaranya boleh, itu kias lugawi gitu kan tadi semua. Termasuk kodim kan juga ada kodim zati, ada kodim idofi, ada kodim zamani. Nah itu sama aja dalam kodim.
Di YouTube teh suaraan. Oh berarti nu dina ieu nu teh suaraannya. Oh na YouTube. Oh ieu teh pencet tad. Iya. Maaf ya sahabat ya, terutama yang di YouTube ini. Kalau di Facebook ada kayaknya. Iya. Ini Abah lupa mijit mic dan iya. Nah, ini sahabat, ini udah bicara hampir setengah jam Abah tadi. Tadi semua mohon maaf yang buat sahabat-sahabat di YouTube ya. Untung barusan ada Ustaz Fadel tadi. Mang Asep juga nggak ngasih tahu, nggak denger ya? Hah? Cacan Lami? Masa? Emang tadi awal ayat di mana? Oh iya. Atualin keluar tuh Fadel aja dari jauh datang. Iya. Asep nggak dicas nih. Iya. Itu saja ya. Abah nggak usah pakai mic, kayaknya mati nih, kayaknya micnya belum dicas tadi semua. Itu. Walakal hamdu ala ma qadoit. Nah itulah harus belajar. Jadi kita harus bisa nerima ya sahabat. Abah aja udah ngocoblak. Untung yang ngomong bukan Abah tadi semua ya. Jadi itu ya. Jadi apa yang disebut dengan syirik jali dengan syirik khafi, yang termasuk tadi mungkin jangan-jangan waktu penjelasan Abah tentang kias juga belum dipaham ya. Jadi sekali lagi Abah ulang saja sedikit. Jadi yang kias Abah tidak bahas dulu. Tadinya Abah sudah janji bahas kias kepada Pak Kiai siapa Saroni ya. Apa Sarkawi ya. Jadi kias apa namanya yang disebut kias idopi ya. Ada kias idopi, kok kias idopi ada apa namanya yang disebut dengan kias lugawi ya, bahasa. Ada kias lugawi, ada kias apa usuli, ada kias mantiki, nanti Abah bahas tadi semua. Tadi sedikit sudah dibahas tadi, tapi karena mic-nya mati mungkin ya mudah-mudahan ada ini. Jadi sekali lagi marilah kita luruskan. Jangan sampai kita berbuat syirik dalam ibadah ya. Karena pada dasarnya sekali lagi kata Abah juga bahwa yang disebut syirik itu bukan menyembah berhala, tapi memberhalakan diri, merasa ada. Itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa khalaqal adam kasuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Maka pada saat insan itu gelisah kayak hari ini, insan banyak hutang, insan tidak mengerti bagaimana beribadah, tidak bahagia beribadah, tidak mengerti beribadah, tidak merasakan ibadah. Nah disitulah sebetulnya ayat itu muncul, kata Allah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbi, apa yang telah membuat engkau lalai? Nah, lalai pada apa? Tadi, pada Robmu. Rob yang mana? Yang ada pada dirimu. Maka itulah man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal pada Robnya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, pada dirinya. Maka tadi yang disebut dekat kata Abah dan jauh itu bukan dekat secara jarak. Maka tadi harus ngerti kodim jati, kodim idopi, kodim itu ada zamani tadi semua. Kias lugawi kias, apa namanya usuli kias, mantiki, itu harus dimengerti tadi semua ya. Maka tadi yang Abah tidak buat apalah membahas tentang tadi bab-bab puru-puru semacam itu sebelum kita mengerti dulu pokoknya siapa kita, siapa dalang, siapa wayang. Nah di mata Allah, Allah itu tidak suka. Maka itulah dari awal pun Allah sudah mendeklarasikan. Ana kuntukan zan mafia.
Aku ini tersembunyi dan dia ingin tetap tersembunyi dan tertutup. Kemudian kata dia, ahbabtu an uroba, tapi aku suka dikenali. Fakhalaqtul haqaliq, aku tajalikan diriku. Allahu nur, Allah nur, Allahu mubtada, nurus sama. Itulah Muhammad. Nah, kitalah Rasul itu. Muhammad itu. Seluruh ini tadi semua. Maka disitulah kenapa tidak mampu melihat Allah disebut syirik. Khopi bil khopi dohir. Wujuduka danbun itu syirik khopi bil khopi dohir. Karena tadi wujuduka danbun. Wujud kita lah dosa itu. Tadi semua. Maka Nabi ditegur, ya Muhammad wastagfirli danbika. Ya Muhammad, mohon ampunlah atas dosamu. Wastagfirli danbi wujudika. Dosa dari wujudmu itu. Dosa di situ jangan diatur, ingat disiksa. Siksaannya itu tadi, kamu tidak mampu melihat itu. Jadi kalau Allah ngomong adab, lain syakartum, ini udah ngomong adab itu kayaknya main celupin, kayak teh celup dibakar di api, ditusuk. Coba Tuhan, apa yang kau kenali itu? Inilah kadang-kadang manusia tidak kenal Allah, akhirnya menghina Allah. Kalau ada Allah yang begitu, sementara kamu kepada anak yang paling baung kayak apapun, kamu penuh dengan kasih sayang. Berarti kalau begitu Tuhan itu kasih sayangnya kecil amat. Kita aja orang tua. Tuh. Sampai Imam Sajili menggambarkan. Kenapa Allah itu menciptakan makhluk. Menjadikan dengan rupa-rupa ragam. Karena dia ingin mengenalkan dirinya sebagai si Jalal. Tuh, maka diperlihatkanlah kegarangannya, api bakar semuanya, tapi tanpa Jalal nggak ada. Maka muncul lagi dia menunjukkan wajahnya si Kohar, tuh, yang maksa. Tuh, muncullah orang kayak preman, api membakar kebakaran, air maksa banjir, tanah maksa longsor, itu Kohar. Nah inilah karena manusia nggak ngerti. Akibat salah tidak mampu melihat, itulah Kohar datang. Maka tadi dalam hikam, kalau kamu tidak bisa merasakan kelembutan Allah, tidak menyadari kehadiran Allah dengan kelembutannya, maka dia akan datang kepadamu dengan paksaannya. Nah inilah kenapa manusia menderita hari ini, dipaksa. Karena kamu tidak menyadari Allah dengan kelembutannya. Itu aja masalahnya. Jadi intinya bagi Allah mengingatkan kita dengan lembut atau kasar. Tadi semua. Sama saja orang tua kamu menasihati kamu dengan nasihat atau dengan nempeleng kamu gitu loh. Menasihati kamu dengan bahasa lemah lembut, dengan hikmah, atau mencubit kamu begitu. Ini sesungguhnya hanya dia sedang main-main. Main-main pada bonekanya ini. Dalang sedang main-main pada kudrotnya, pada irodatnya, pada hayatnya, pada ilmunya, pada samanya, pada kalam. Oh ini manusia. Tadi semua. Maka tidak ada dari kita yang bisa kenal Allah sebenarnya. Tadi. Adapun yang disebut Tuhan oleh kamu itu pikiran kamu. Tuhan yang ada pada pikiran kamu itu bukan Tuhan. Selama kamu digunakan akalmu itu bukan Tuhan. Ingat itu. Maka orang yang ingin kenal Tuhan hanya oleh Tuhan. Maka disitulah orang yang hanya pandai merasa. Menerima utusannya Rasul Allah. Tadi semua. Berupa apa? Apa saja. Karena semuanya adalah Rasul Allah. Dirimu juga Rasul Allah. Cuma tadi kamu rampok. Tadi maka nyatalah wujud Allah pada diri kita. Wujud ada. Maka di sini nanti istilah doa, istilah id, istilah apa jadi ngaco. Karena doa dianggap minta. Tadi semua. Tadi. Padahal dengan mintanya saja. Tadi semua. Kamu wujud, Allah wujud. Itu sudah mustahil. Bagaimana mungkin yang tidak ada minta pada yang ada. Bagaimana mungkin yang tidak melihat minta pada yang melihat. Nah itu kan kitanya hakikatnya buta. Allah yang melihat.
Tadi. Pada siapa kita melihat? Pada Rasulullah. Maka tadi, bagaimana mungkin engkau hinakan Rasulullah sampai harus pergi ke langit ke-7, padahal kamulah Rasulullah itu. Kau tidak akan bisa melihat tanpa basirnya Muhammad. Karena basornya Allah pada basirnya Muhammad ada pada matamu. Tadi semua. Kamu tidak akan bisa mendengar samanya Allah tanpa sami'nya Rasulullah. Maka pahami di sini. Rasulullah itu, maka kata Allah, wa'alamu anna fikum, ketahuilah dalam dirimu Rasulullah. Tadi semuanya. Maka itulah di eyong-eyong waktu dipotong rambut, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqon nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahus suduri, ya Habibi ya Muhammad. Terus. Aduh. Tuh, ya, bulu abah. Merasakan Rasulullah, kehadirannya semuanya. Kaulah Muhammad itu. Kaulah Rasulullah itu. Karena kaulah utusan itu. Itu ya. Sayyiduna Muhammad itu. Tadi semua ya. Ya Allah ya Karim. Kenapa kamu masih menganggap Muhammad itu di Madinah melulu? Kenapa kamu masih menganggap Allahnya di langit ke-7 melulu? Coba. Kalau menurut Abah, kalau ingin reformasi tentang tauhid, maka di masjid pindahkan tuh tulisan Allah di kanan, Muhammad di kiri itu. Itulah yang tadi semua. Isyarah yang sudah dibuat oleh Zionis yang menjadikan kopisakan Allah dan Muhammad. Tadi semua. Akhirnya manusia jiwanya mati. Terpisahlah, tidak bersyahadat. La ilaha illallah di kanan, Muhammadur Rasulullah di kiri. Manisnya di kanan, gulanya di kiri, asinnya di kanan, garamnya di kiri. Padahal Allah sudah dohirkan asin dan garam satu. Allah dan Muhammad satu. Tadi al-abid wal ma'bud wahid. Nah inilah persoalan ini semua ya. Pahami ya. Inilah jadi persoalan ketidakbahagiaan. Karena kalau Abah nggak buka begitu, hari ini tetap kalian walaupun tahajud 1 miliar tahun tetap tidak akan bahagia. Tadi karena kau tidak merasakan kehadiran Rasulullah. Bagaimana mungkin kau akan bahagia tanpa Rasulullah? Dan tanpa Rasulullah berarti tanpa Allah. Dan kamu tidak akan bahagia tanpa Allah. Tanpa Rasulullah. Ya karena yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Itulah Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Itulah Rasulullah. Itulah Samsun dan Badrun itu. Anta Samsun. Maka kita ada iksirun wa goli. Kita ini menjadi pohon surga yang mahal, yang bahagia. Karena anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri itu. Kalau enggak begitu tidak akan ya Nabi salam alaika. Kamu tidak akan selamat, tidak akan bahagia, tidak akan salimah. Dan kamu bukan Islam sebenarnya. Itulah Islam mereka kata aslama, supaya salimah. Rasakan diri dohir dan batin. Kalau tidak, tadi syirik khopi bil khopi. Nanti Abah sudah bahas kemarin syirik jali. Tadi semua, syirik sir. Nah sekarang syirik khopi bil khopi dohir. Syirik khopi dohir adalah tadi. Kalau kamu merasa yang ruku itu kamu, yang takbir kamu, yang sholat kamu, yang ngaji kamu, yang manakib kamu, yang khotaman kamu, itu syirik khopi bil khopi. Bukannya dapat pahala, dapat perep dari semua. Ingat itu. Jadi inilah pengertian raditu billahi robba itu. Wabil islami. Kalau benar Islam aslama. Kenapa kamu masih mengakui? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi. Nah Muhammad wa rasulah yang diusut tadi semua. Maka ada Muhammad hak pada dirimu, Muhammad hakiki pada dirimu, Muhammad harid pada rasamu.
Muhammad majaji pada bentuk tubuhmu mim ha mim dal. Muhammad syariat baginda Nabi, kita bertubuh mengamalkan Muhammad yang di Madinah. Itu syariat tubuh ini berdasarkan Muhammad. Itu. Tapi dalammu adalah Muhammad. Hindu Muhammad, Buddha Muhammad, Kristen Muhammad. Pahami ya Allah ya Karim dari semua. Kenapa sih manusia ini tidak mampu? Nah, disinilah akibat tidak bersyahadat sehingga mengkelompok-kelompokkan manusia. Padahal adakah satu pemain yang bukan dibuat dalam? Adakah gerak wayang yang bukan gerak dalam? Nah, barulah nanti kamu pahami mana jiwa, mana ruh. Nah, itulah kenapa si jiwa kita akan dihukum kalau kita nggak ngerti. Ruh tidak punya dosa sebetulnya ruh itu. Maka ruh tidak akan ada masuk neraka ruh. Yang akan kamu rasakan si jiwa. Karena kamu tadi adalah kamu tidak mengembalikan hakikat itu pada si ruh. Aku itulah jiwa, nafs dalam Al-Quran. Maka jiwa yang sudah tenang, yang sudah menjadi hakikat ruh, bandolnya sudah ke kanan, wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuroha ke kiri, wa taqwaha ke kanan, maka wa taqwaha kamu adalah berarti sudah ruh, berarti kamu sudah mengerti tagoyurnya alam. Kamu akan bahagia dengan sehat dan sakit. Pada saat kamu sakit, kamu ngerti sebenarnya sakit itu pemberiannya misalnya. Maka aku mengerti kenapa aku disakitkan. Pasti dia sedang memperbaiki diriku. Kenapa aku disakitkan? Pasti dia sedang menahan diriku. Kalau aku keluar, pasti ada musibah lagi. Maka dia senyum. Itulah walakal hamdu ala maqodoi. Pahami sahabat. Karena kamu ngerti. Tidak ada yang bisa memberikan sakit. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tidak ada yang bisa darurat dan manfaat. Maka kamu disitulah akhirnya ujungnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Karena aku percaya padamu ya Allah. Maha baiknya engkau. Maha sayangnya engkau. Sebagaimana hanya sepercuil, seperseribu, sepersejuta ibuku. Seburuk apapun aku, dia sudah ridho, sudah memaafkan sebelum diminta. Itulah sahabat. Coba. Orang yang masih menganggap Tuhannya bakal nyiksa, bakal membakar, bakar apa. Karena nggak ngerti istilah. Adabun alim, syadidul iqab, lain syakartum, la azidannakum, walain kafartum, inna adabi lasadid. Karena nggak ngerti aja istilah itu. Bahasa Arab. Kemudian begitu adab itu udah kayaknya digebukin. Coba. Kalau kayak begitu Tuhannya, bagaimana ibumu pada anaknya? Bagaimana orang yang membuat sesuatu pada karyanya? Allahu Akbar. Ya. Orang kamu, istri saya dulu melukis jelek. Tapi bagi dia itu ada karyanya. Maka dia sampai hari ini dibingkai. Tadi semua. Itu tadi. Ini kita ini karyanya. Tajalinya. Maka dia dibingkai oleh dia kita ini. Walakod karomna bani Adam. Jadi ayo bagi hamba yang baik lupakan. Tidak ada penyiksaan pada dirimu. Yang menyiksa dirimu adalah dirimu. Si jiwa itu. Kenapa? Karena kau tidak mampu melihat dia. Itu saja. Dia mah gak ada masalah. Tadi semua. Maka kau melihat dia, kau bahagia. Maka tadi yang disebut dekat. Pada saat kau sudah panah melihat dirimu dan segalanya. Yang kau lihat tajali Allah. Itu panah. Atau yang disebut dekat adalah kau panah melihat dirimu. Dan melihat semua. Tidak ada aja aku. Dan tidak ada yang lain ini. Yang ada hanya Allah. Itu juga panah. Maka kau berarti sudah dekat. Adapun jauh. Yang kau lihat dirimu. Dan yang kau lihat makhluk. Itulah jauh. Maka syirik hopi bil hopi dohir. Pada saat yang sholat kamu. Yang puasa kamu. Yang ngaji kamu. Yang dikir kamu. Yang tadi Nabi Muhammad itu ya Muhammad. La yadkurullah ilallah. Hei Muhammad, tidak ada yang ingat Allah kecuali Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Muhammad yang sholat.
Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Akulah yang melempar pasir itu Muhammad. Kata si Ruh. Ruh ngomong, hei jasad, yang nyangkul itu aku. Gitu loh. Kamu hanya gerak monyet saja apa digerakkan di dalam. Kamu tuh seperti layangan. Aku yang narik-narik kamu. Aku belokin kanan, aku belokin kiri. Ruh itulah kata aku. Tadi kata hati duduk. Kata hati berdiri. Kata hati jalan. Kata hati takbir. Ini kan hanya patung. Ini orang merasa yang sholat dia. Buktinya apa? Cari pahala. Nah itu ketahuan. Nah apa? Orang yang ibadahnya cari pahala itu menunjukkan bahwa dia itu tadi. Orang yang ibadah itu cari surga, itu cirinya. Dia yang sholat. Itulah yang disebut syirik jali. Secara dohir, wujuduka danbun. Adapun syirik jali, khopi bil khopi secara batin, kamu tidak mampu menyaksikan Allah pada diri dan di luar diri. Tadi semua. Maka tadi, kenapa? Nah ini sinilah juga Imam Jainuddin Al-Malibari tobat menulis kitab karena itu gara-gara nulis Fathul Mu'in, orang yang nggak sholat dibunuh, padahal dia salah baca pas itu. Kamu jangan dikira bahwa ulama itu manusia, apalagi dulu lagi referensinya nggak jelas lagi. Sekarang nggak ada yang nggak jelas, semuanya jelas. Ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang tidak sholat dibunuh itu, orang tidak akan bisa sholat kecuali membunuh dirinya. Itu surah Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Bunuhlah dirimu, sembelihlah sapi betina itu Al-Baqarah tadi semua, supaya kamu masuk pada keluarga Ali Imran tuh, supaya kamu bisa menikah surat An-Nisa tadi, masna wasulasa waruba, jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu tuh masna wasulah suarubat ya, lain perempuan 4. Ini udah manusia kemana-mana. Walaupun secara syariat boleh juga itu. Karena nanti sudah menjadi Rabbin Nas Malikin Nas hukum itu, nah itulah juga harus ngerti. Nah kata Nabi kalau sudah makom Allah semuanya halal. Nah, itu bahasanya. Maka tadi masna itu bukan 2, bukan isnen, tapi 2 pangkat. Salasa itu tadi masna wasulasa itu bukan salasa, wasulasa. Sulasa itu berarti 3 pangkat. Tadi arba bukan arba. Masna wasulasa waruba bukan arba, waruba berarti 4 pangkat-pangkat. Nah itu lain lagi soalnya judulnya. Kalau kamu sudah, tapi yang dimaksud di situ ada pankiuma tadi, setelah kamu nyembelih bebaskan dari sapi, masuklah kepada keluarga dari Al-Baqarah kepada surat Ali Imran. Ali Imran masuk An-Nisa, karena kamu harus kawinkan 4 tadi tubuhmu. Barulah kamu masuk ke Al-Maidah, Al-Yauma lakum, disempurnakanlah kamu. Kalau tidak maka masuk ke surat Al-An'am, binatang. Nah itulah maka sebenarnya itu surat ini luar biasa sampai ujung kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Seisi Al-Quran adalah tubuhmu. Itulah kenapa Allah nyuruh tadi, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Jadi itu ya sahabat, jadi kenapa syirik jali, yang disebut syirik jali, syirik khopi bil khopi dohir tadi. Semua gerak, semua apa adalah dirimu. Pengakuan ada dirimu, jasad, wujuduka danbun. Tapi syirik khopi bil khopi secara batin adalah tadi tidak mampu menyaksikan Allah. Wa'lam yang adalah bahwa dikatakan man nadoro ila syai'in ma lam yarallah fahuwal batin. Barang siapa tidak mampu menyaksikan Allah pada segala sesuatu pada diri luar diri, berarti dia adalah syirik khopi, adalah bil khopi secara batin. Itu saja. Nah, apalagi dalam sholat. Nah, kalau begitu maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Maka itulah kenapa fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat, yang dia yang sholat celaka. Fawailul lil musallin.
celakalah orang itu tadi semua. Fawailul lil musallin tadi. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Celakalah. Tadi kenapa? Karena riya. Riya itulah syirik. Lawannya syirik riya. Riya itu syirik. Sombong itu syirik. Wujudu kehadiran pun juga syirik. Bahkan syirik jali kalau ini kau menggunakan tubuh tadi semua ya. Maka di sini dalam hikam, maka kenapa kita ini menjadi syirik kan dikatakan aslu kulli maksiatin wa goblatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Tadi pengakuan ada si jiwa, aku yang sholat, aku yang sini, aku yang ruku, itulah si jiwa. Maka disitulah nanti si jiwa yang sudah merdeka ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, berarti jiwa sudah kembali pada ruh, maka sudah bebas dari syirik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Karena dia mengundangmu kalau kamu sudah hilang. Kalau kamu tidak ada, maka dia yang ada. Itu. Kalau kamu wujud, dia tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, dia yang buta. Maka dia hanya akan mengundangmu kalau ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sudah mati. Gitu sebenarnya itu. Hei jiwa-jiwa yang sudah fana. Hei jiwa-jiwa yang sudah tadi kayak tanah. Kalau api kan masih membakar. Itu hakikat adalah nafsul amaroh. Kalau angin kan masih belok kiri ke kanan. Itu lawamah. Kalau air kan masih terus dari tempat rendah. Itu mulhimah. Tapi kalau tanah mutmainah diam. Tuh. Kalau kamu sudah diam. Tadi semua. Dengan Allah. Maka disitulah Allah kata. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei jiwa yang sudah diam. Gitu. Makanya disitu. Hei jiwa yang sudah diam. Diam dengan Allah. Bukan diam. Tidak bekerja, tidak berbuat. Diam. Ke kantor bersama Allah. Diam. Ke laut Allah. Diam bersama Allah. Ke kebun. Diam bersama Allah. Olahragawan. Diam bersama Allah. Petinju yang diam bersama Allah. Lebih hebat daripada kiai yang dia yang bergerak. Yang mengajar, yang berilmu. Inilah. Harus ngerti hukum-hukum Allah. Pahit terkadang. Kamu disebut mama, disebut ajengan, disebut buyahiyeh. Lo gak ngerti ilmu tauhid mah lo. Ngaku. Tadi maka tadi. Tidak mampu melihat mana duriat bukan duriat. Tadi. Walaupun buya tadi. Yang ada dirinya. Nah, itulah persoalan. Itu buya jahil murokab itu. Yang kayak begitu. Karena tidak mampu melihat mana Allah. Tadi semua. Tidak bisa. Itu tadi. Syirik khopi bil khopi. Syirik khopi dohir. Syirik khopi bil khopi batin. Nah, ini terjebak pada. Nah, itulah tadi. Itu yang disebut syirik jali bahkan. Kalau masih menganggap ada manusia. Nah, itulah yang mulia di mata dia. Nah, ini tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka tadi aslu kulli maksiatin wa goblatin wa syahwatin. Pangkal setiap kemaksiatan, kelalaian dan syahwat adalah ar-ridho an nafsi tadi. Pengakuan. Tidak mau melepaskan. Tidak. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Dan menempatkan Rasulullah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ngomongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana? Meninggal di Madinah. Nah itu. Koplok itu. Itu tadi. Karena nggak ngerti. Tadi semua. Akhirnya dihinakan beliau. Iya beliau itu ada. Tadi semua. Tapi beliau adalah Muhammad syariat yang mencontohkan bagaimana membawakan. Makanya tadi. Tubuhnya tidak bisa memberikan syafaat. Kepada anak. Jangankan kepada kamu. Kepada pamannya saja. Bahkan pada dirinya saja tidak bisa. Buktinya wafat sekarang. Ini pahami kamu tuh. Bagaimana kau akan mensyafaati orang yang tubuhnya mati? Jadi yang mana yang kamu harus minta syafaat dari Muhammad yang mana? Yang tidak mati. Ingat itu. Yang lam yalid walam yulad, yang tidak punya anak. Ya. Maka tidak mungkin Muhammad itu punya duriat. Yang punya duriat itu Ahmad. Karena Muhammad itu adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah itulah. Dirimu sendiri. Disinilah kamu harus paham. Maka kamu bisa bersyahadat.
dengan jelas. Dan beliau mengajarkan, kan tadi, baginda Nabi itu mengajarkan pada kita, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tapi kata beliau juga, hanya bisa dilihat Tuhan dengan jelas kalau apa? Yang melihat Tuhan itu sendiri. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu hanya tidak akan bisa melihat dia kecuali kamu mati. Nah itulah kenapa dari awal kita harus ridho. Raditu billahi robba itu. Matikan dirimu. Kalau tidak berarti kita ini akan syirik. Jali, syirik hopi. Nah syirik syir. Nah sekarang yang sedang kita bahas syirik hopi bil hopi dohir. Syirik hopi bil hopi batin. Syirik hopi bil hopi dohir. Karena wujuduka dan pun merasa ada. Yang sholat kamu, yang puasa kamu. Inilah dikatakan. Aslu kulli maksiatin wa goplatin wa syahwatin ar-ridho an nafsi. Nafsi ini, sina, jiwa. Tadi semua. Ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yakdotin wa ifatin adamu ridho. Adam tidak ada. Tidak ridho. Menafikan dirimu. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Maka disinilah konsep yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah, sia-sia yang kita lakukan. Silakan saja pilihan Bapak, cuma Abah hanya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama, Quran, hadis, cuma yang disalah pengertiankan hari ini.